defaultnya manusia selalu mengartikan segala sesuatu dengan cara yang buruk. Oh gitu ya. Karena lebih mudah. Iya sih. Karena lebih mudah. Iya, Jump iya. into conclusion kan lebih Iya, mudah. iya, iya. Contoh ya, marriage is scary. Itu kan konklusinya begini. Iya. Ada orang kawin kelihatannya baik-baik aja, ternyata di rumah digebukin. Iya. Ada orang kawin kelihatan Islami, padahal kemudian di rumah disetrika. Iya. Ada orang kawin kemudian ditinggal sama suaminya. Padahal dia sudah punya anak. Marriage is scary. Berarti Kesimpulannya gak usah itu. nikah. Jump to conclusion Iya. kan. Dia kemudian kalau nggak A, kalau nggak B. Tapi dia lupa bahwa saya ada in between di antara semuanya. Kenapa bisa marriage is scary? Apa aja yang bisa membuat kemudian scary marriage itu? Lalu kemudian bagaimana kemudian ada nggak opsi-opsi yang lain selain marriage is scary itu? Dan bagaimana cara mencapainya? Iya, Nah iya, itu kan iya. tidak hanya A atau minus A. Nggak hanya kalau kamu nggak suka aku, kamu benci aku. Itu kan Iya, iya, filter masalahnya. Oke, berarti tadi ya sebenarnya yang dibutuhin generasi hari ini adalah filter tadi ya. Betul. Berarti bukan sebenarnya informasinya ditahan juga bukan sebenarnya. Bukan. Kalau ini dibawa kepada gen milenial misalnya atau gen X misalnya, tentang bagaimana pandangan mereka tentang punya rumah. Apa yang mereka bilang? Harus punya rumah. Harus, iya benar. Karena gimana kamu bisa tenang kalau kamu nggak punya rumah? Iya benar. Artinya kalau kita lihat seperti itu, kenapa mereka berpendapat begitu? Karena informasi yang masuk kepada mereka menganggap bahwa rumah adalah tanda kemuliaan. Iya, iya. Makanya coba lihat ya, orang tua di zaman dulu, kita nggak nunjuk siapapun, tapi kita juga minimal ya, akulah setidaknya merasakan. Kadang-kadang kalau zaman dulu, misalnya kalau kita lihat rumah, orang bilang tuh cobalah kerja keras supaya Ya, rumahnya bisa kayak gitu. Paham ya? betul. Rumah dokter senantiasa lebih besar daripada rumah orang biasa. Orang melihat segala sesuatu kemuliaan dinilai dari pertama rumah, Betul. yang kedua mobil, kendaraan. Kendaraan. Setelah kendaraan apa lagi? Apa? Gaji. Oh, pendapatan. Pendapatan. Iya. Itu kan cara orang menilai kemuliaan orang. Tapi di dalam Al-Quran Allah bilang apa? Allah bilang ada orang-orang yang Allah kasih ibtila. Allah kasih bala dengan kekayaan. Allah kasih bala dengan kemudian kemampuan. Allah kasih bala dengan kendaraan yang bagus dan seterusnya. Oke. Tapi ada orang-orang yang Allah kasih bala dengan sesuatu kemiskinan, kekurangan, tidak punya apapun. Dua-duanya dikatakan dengan kata yang sama, ibtila. Di dalam surat Al-Fajr itu. Artinya apa? Dua-duanya Allah anggap sama. Itu filter Al-Quran. Sehingga orang-orang sudah terinstall dengan Al-Quran, mereka tidak akan jadi Gen X, tapi tidak separah Gen Z yang kemudian mereka Menolak semuanya. overthinking. Oh, iya. Mereka kan bilang, bisa, duit bisa membuatmu terhina, tapi duit juga bisa membuatmu mulia. Oh, jadi dia lebih bijak akhirnya Bijak. ya. Punya rumah itu bisa membuatmu mulia, tapi juga bisa membuatmu terhina. Dengan rumah aku bisa do something, tanpa rumah aku bisa do something. Yang penting do something. Itu maksudnya jadi mereka tuh jadi generasi yang justru malah nggak lemah akhirnya Benar. ya. Akhirnya mereka bilang, sebentar, kamu punya rumah untuk apa? Supaya tenang. Aku juga tenang loh. Bukannya itu yang kita cari.